Pasien COVID-19 mencapai 1.528 dengan mortality rate sebesar 8,9% di atas rata-rata dunia yang hanya 8%. Belum adanya obat dan vaksin membuat ketidakpastian dari outbreak ini. Tentu saja, ini berdampak negatif terhadap ekonomi. Lalu, mengapa Jokowi tidak mungkin memberlakukan lockdown? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, skenario terberat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini adalah minus 0,4%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi 0,1% secara bulanan pada Maret 2020. Sedangkan defisit fiskal dapat lebih tinggi dari 3,0%, ditargetkan di 5% hingga tahun 2022. Melihat kondisi Indonesia yang dirasa belum cukup mampu menerapkan lockdown, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial skala besar atau PSSB dan menetapkan kondisi darurat sipil. Menurut pandangan kami, ada faktor ekonomi dan sosial yang menjadi pertimbangan PSSB dibandingkan karantina, yaitu ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga 56,62% PDB 2019. 57% masyarakat Indonesia bekerja pada sektor informal. 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM dan menyerap 97,22% dari total tenaga kerja di tanah air, berdasarkan data Kemenkop. Keterbatasan ruang fiskal di mana sebelumnya defisit dibatasi 3% PDB. Cadangan devisa rendah setara 13,4% PDB, lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Filipina sebesar 27,2% dan 21,7%. Ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 62, lebih rendah dibandingkan Malaysia di peringkat 28. Memenuhi kebutuhan pangan bagi 260 juta jiwa bukan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karantina sosial membutuhkan pengawasan digital. Saat ini kita belum memiliki teknologi seperti yang diterapkan di negara Cina yang berhasil menerapkan lockdown. Pemerintah melakukan mitigasi COVID-19 dengan melakukan penambahan anggaran sebesar 405,1 triliun yang dialokasikan untuk kesehatan, sekitar 75 triliun rupiah, social safety net sekitar 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus KUR 70,1 triliun, dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional 150 triliun rupiah. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah penerbitan Perpu guna mengantisipasi kemungkinan defisit di atas 3% dari PDB dan menjadi landasan hukum untuk protokol penanganan krisis. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Penyederhanaan lartas ekspor dan impor. Percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem. Optimalisasi bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas. Pandangan kami terhadap pergerakan IHSG masih dalam tren bearish. Technical rebound yang terjadi sifatnya temporer dan market masih berpotensi untuk kembali melemah. Berdasarkan data statistik, IHSG pada bulan April berpotensi bergerak menguat dengan upside sebesar 2,3% jika dilihat dari rata-rata historikal. Akan tetapi, melihat kondisi seperti ini, kami proyeksikan akan mengalami pelemahan yang lebih dalam dari 2008, yaitu lebih besar dari minus 5%. Ingin tahu lebih dalam tentang saham apa saja untuk investasi di tengah penurunan IHSG saat ini? Temukan solusinya hanya di EM Trade. EM Trade adalah aplikasi yang membantu Anda beli jual saham apa, di harga berapa banyak beli, manajemen risiko, dan bisa tanya-tanya sepuasnya. Daftar sekarang di m3.id.